berdiri di kaki dirinya sendiri. Dan yang pasti nikmati rasa sakit itu sampai benar-benar muak. Ya mau nangis sebulan setahun nggak masalah, karena nggak ada yang marahin juga. Dan yang penting jangan pernah dengerin kata-kata. Terberikan di umur kita yang awal 20-an itu bisa terjadi karena apa ya, misalkan waktu yang belum tepat, mungkin kita sama-sama lagi mencari jati diri, terus ego kita yang sama-sama masih besar dan ini udah berakhir gitu ya. Jadi obatnya tuh bukan mencari pengganti baru ya, orang baru kayaknya nggak mudah ya, nggak mudah, maksudnya ya Sendiri juga nggak buruk sih. menurut aku tuh life after breakup itu nggak semua buruk ya. Maksudnya dengan kejadian ini kita bisa punya banyak pengalaman. Maksudnya dulu tuh pas lagi pacaran kita nggak tahu lah identitas diri kita siapa, tapi setelah kita menjalani after breakup lebih banyak merenung, kita lebih tahu diri kita tuh siapa sih, terus apa yang kita suka dan apa yang kita suka. Maksudnya kayak hal-hal yang sebelumnya kita nggak mau coba, kita lebih jadi legowo, oh ya udah kita coba aja, kenapa enggak. Aku sih untuk life after breakup ala Gen Z kayak kita ini, yang pasti sih lebih merenungi dan introspeksi diri sendiri. Dan yang pasti nikmati rasa sakit itu sampai benar-benar muak. Ya mau nangis sebulan setahun nggak masalah, karena nggak ada yang marahin juga. Dan yang penting jangan pernah dengerin kata-kata. Cuman kita doang yang tahu gimana rasanya life after breakup dari orang lama. Itu cuma kita yang tahu, kita yang tahu orangnya, kita yang tahu kisahnya. Jangan dengerin apa kata itu terutama menurut aku Gen Z ya. Terberikan di umur kita yang awal 20-an itu bisa terjadi karena apa ya, misalkan waktu yang belum tepat, mungkin kita sama-sama lagi mencari jati diri, terus ego kita yang sama-sama masih besar. Tips setelah life after breakup. Dan caranya untuk aku pribadi ya, pengalaman mungkin lebih ke mendekatkan diri kepada Allah sih. Maksudnya suatu malam berdua menjaga, dengerin kita sama Allah itu seperti apa gitu. Karena gimana pun kejadiannya, gimana pun tantangan di kehidupan kita itu pasti hanya Allah yang bisa bantu kita gitu. Terus Kan kalau masih mikir sholat juga udah benar, tapi tetap aja masih nggak nyelesain masalah. Itu kan balik lagi ke masing-masing sih, cara kamu handle masalah, handle diri kamu. Apalagi buat kita yang emang broken home, yang apa-apa sendiri itu. ya itu sih, itu juga sih. Jadi apa ya? Iya, tahu diri kita dulu, tahu diri gimana. Ingin nanti kita maksudnya kembali ke hubungan yang baru, kita harus lebih tahu diri kita siapa gitu. Maksudnya jangan sampai kita disetir oleh pasangan kita, jangan sampai kita dimanipulasi oleh pasangan kita gitu. Maksudnya kita harus benar tahu diri kita tuh seperti apa sih gitu, maunya apa gitu, dan kedepannya mau seperti apa gitu. Jangan sampai apa-apa bergantung ke pasangan kita nanti gitu. Karena kembali lagi, wanita itu harus berdiri di kaki dirinya sendiri. Kita udah pernah tahu dari kehidupan di awal, karena udah banyak hal-hal yang menunjukkan kayak apa sih, berita-berita atau hal-hal yang kayak wanita tuh banyak ikan lah setelah menikah gimana gitu ya. Serem banget sih. Untuk life after breakup ya, menurut aku itulah adalah pilihan menjadi diri masing-masing juga, dewasaan diri juga, apalagi punya pengalaman sama orang ya, itu yang beda otak, beda visi, tiba-tiba nentuin jalan masing-masing emang sulit diterima, tapi itu adalah pilihan terbaik juga. Apalagi kita juga masih muda, awal 20 ya, dari itu masih muda, perjalanan juga masih panjang. Ya, Kayak gak gitu masalah lah, lah. masalah mungkin. Ya, tadi aku bilang kita nikmati aja rasa sakitnya sampai muak, sampai udah bosan nangis, sampai udah bosan ngingetin dia, kangen sama dia, cek sosmed dia, sampai udah bosan. Ya, nanti juga pasti bakal nemuin orang yang tepat lah ya. Maksudnya kayak event ini udah berakhir gitu ya. Jadi obatnya tuh bukan mencari pengganti baru ya, orang baru kayaknya nggak mudah ya, nggak mudah. Maksudnya ya
jangan buru-buru lah gitu, kayak lebih explore diri sendiri. Maksudnya apa yang kamu gak lakuin sama pacaran, misalkan dulu pas pacaran pacar kamu ngelarang kamu gini-gini, nah setelah sekarang udah sendiri itu kayak nikmatin apa sih yang belum kita coba, kayak pergi-pergi kemana sendiri itu sebenarnya menurutku nggak buruk sih. Sih kayak banyak, aku sendiri aku suka jalan-jalan, banyak orang-orang di sekitarku kayak lingkungan kerjaku kadang ada yang bilang, oh berani keluar sendiri, itu bukan hal yang buruk menurutku ya, karena itu bisa lebih nyaman dibanding kita berdua sama teman. Kadang suka ada perbedaan, itu ke sendiri gue ke sana dulu, tapi dengan kita sendiri kemana-mana tuh kayak kita bisa menentuin kemana tempat yang pengen kita datengin gitu, kayak kesini dulu udah kita sendiri beli ini dulu ya udah kita sih, gak usah kayak nunggu teman kita akhirnya kita sendiri terus kayak wasting time banget gitu. Sendiri juga nggak buruk sih.